tafsirnya, yaitu tafsir Al-Muqassidi. Pembahasan pertama tentunya kita akan membahas tentang biografi dari Abdul Mustaqim sendiri. Kemudian pembahasan kedua kita akan membahas tentang pengertian dari tafsir Al-Muqassidi. Kemudian pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir kita akan membahas tentang contoh penafsiran dari tafsir Al-Muqassidi itu sendiri. Abdul Mustaqim lahir pada 4 Desember 1972. Ibu beliau bernama Suewanti dan bapak beliau bernama Muhammad Barkar. Pendidikan awal beliau pada saat beliau masih MTS dan beliau berguru di Kiai Abdullah Umar. Pada tahun 1991 hingga dengan 2007, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana hingga doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada jenjang sarjana, beliau mengambil studi tafsir hadis, kemudian pada jenjang magister, beliau mengambil studi agama dan filsafat, kemudian pada jenjang doktoral, beliau mengambil studi Islam. Setelah menempuh pendidikan formal maupun non-formal, beliau melanjutkan pengabdian dengan mendirikan Pondok Pesantren Lingkar Studi Islam atau biasa disebut dengan LSP Ar-Rahman yang ada di Yogyakarta pada tahun 2012 lalu. Selain itu, beliau sebelumnya juga mengajar di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selain aktif mengajar, beliau juga dalam dunia ilmiah banyak karya yang dipublikasikan, mulai dari buku, artikel, monograf, jurnal, dan lain sebagainya. Salah satu bukunya yang berjudul Dinamika Sejarah Tafsir Al-Quran yang beliau tulis pada tahun 2016 silam. Itulah sedikit biografi dari Abdul Mustaqim. Adalah gabungan dari dua kata yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dua kata tersebut adalah tafsir dan maqasid. Tafsir dan maqasid ini dibubuhi dengan ya nisbah. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata kasaro yang berarti menjelaskan, menerangkan, dan menyikap sesuatu yang tertutup. Secara istilah, tafsir mempunyai banyak makna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian tafsir dari Az-Zarqani dan Az-Zarkasi. Ya, teman-teman, Az-Zarqani mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas Al-Qur'an dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan manusia. Sedangkan Az-Zarkasi mendefinisikan tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah darinya. Jadi itulah dua pendapat, perbedaan pendapat antara Az-Zarqani dan Az-Zarkasi. Sedangkan maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maksud dari kata qasada yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan syariat dalam menetapkan hukum-hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Muqassidi diantaranya yang pertama adalah untuk mengungkap maksud dan tujuan dari sebuah teks keagamaan, bahwa setiap perintah maupun larangan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Seperti contoh perintah agar bisa minum maupun makan yang terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dalam ayat tersebut mengungkapkan bahwa mengenai
perintah makan dan minum namun dilarang untuk berlebihan. Ternyata setelah dipahami lebih dalam, ayat ini mengandung kaidah hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Setiap makhluk yang hidup di bumi tentulah membutuhkan makan dan minum untuk mempertahankan hidup, tak terkecuali manusia. Namun makan dan minum tersebut haruslah secukupnya saja, sebab apabila berlebihan, hal tersebut tidak baik untuk kesehatan. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa berlebihan dalam makan dan minum dapat menyebabkan masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, dan penyakit berbahaya lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa kita diperintahkan untuk makan dan minum secukupnya saja, sekiranya dapat menegakkan tulang punggungnya, dan hendaknya mengisi perutnya dengan 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, serta 1/3 untuk bernapas. Dari hal-hal yang telah dipaparkan atau dijelaskan tadi, tujuan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan aspek rasionalitas dalam sebuah teks keagamaan serta ajaran Islam. Contohnya yakni ayat tentang larangan menikah dengan mahram pada ajaran agama Islam. Seperti yang ada dalam tujuan tafsir Muqassidi poin pertama bahwa setiap larangan pastilah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maka poin kedua ini dideskripsikan jika dengan memakai tafsir Muqassidi tidak hanya mengungkap maksud dan tujuan tersebut, namun juga sekaligus dapat menjelaskan secara rasional dari sebuah larangan. Dalam hal ini menikah dengan mahram, ternyata sudah terdapat riset dari para ilmuwan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan keturunan menjadi tidak berkualitas. Tujuan yang ketiga adalah untuk melengkapi metode-metode dalam kajian tafsir yang telah ada sebelumnya. Metode tafsir Muqassidi hadir dalam kajian ilmu tafsir bukan untuk mendiskualifikasi atau menolak metode-metode tafsir yang telah ada sebelumnya. Namun tafsir Muqassidi ini hadir sebagai pelengkap dari metode-metode tersebut yang belum mencerminkan dimensi Muqassidi serta memberikan perspektif baru dalam kajian ilmu tafsir. Tujuan yang terakhir adalah sebagai jembatan epistemologi pada teks Al-Quran dan realitas. Seringkali teks Al-Quran hanyalah dipahami secara tekstual saja, sehingga cenderung bertolak belakang dengan realitas. Maka kemudian metode tafsir Muqassidi hadir untuk menjembatani pada teks Al-Quran dan realitas sehingga kedua hal tersebut tidak terkesan saling bertolak belakang.